Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Ibu guru doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu Ani dalam belajar matematika. Nah, di sini kita tepatnya akan belajar tentang menghitung keliling bangun datar. Ya, tentunya adik-adik di rumah sudah tahu ya, apa saja itu yang disebut dengan bangun datar. Tapi di sini kita hanya akan menghitung 3 bangun datar saja. Yang pertama ada persegi panjang, lalu persegi, yang terakhir ada segitiga. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Di sini yang pertama, adik-adik diharapkan dapat menghitung keliling bangun datar persegi panjang. Yang kedua, adik-adik diharapkan dapat menghitung keliling bangun datar persegi. Dan yang terakhir, di sini adik-adik diharapkan dapat menghitung keliling bangun datar segitiga. Oke, sudah siapkah adik-adik belajar? Langsung kita mulai ke materi ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung keliling. Tapi sebelumnya adik-adik harus tahu dulu apa yang disebut dengan keliling bangun datar itu. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut ya. Jadi ingat, keliling adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Nah, sekarang Ibu Guru akan berikan contoh yang pertama. Yang pertama ada persegi panjang. Nah, tentunya adik-adik di rumah tahu kan bagaimana bentuk persegi panjang itu. Ya, benar sekali. Ini yang dinamakan dengan persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang ini memiliki sudut A, B, C, dan D. Nah, di sini juga adik-adik jika ingin mencari keliling dari bangun datar persegi, cukup dengan menjumlahkan setiap sudut dari persegi panjang itu. Nah, misalnya kan tadi Bu Guru sudah bilang ada sudut A, B, C, dan D. Dan untuk mencari kelilingnya cukup dengan menjumlahkan atau menambahkan saja sudut-sudut dari persegi panjang itu. Nah, misalnya di sini ada sudut AB, ditambah BC, ditambah CD, dan ditambah dengan AD ya. Di sini adik-adik perhatikan, jadi AB ditambah BC, ditambah CD, dan yang terakhir ditambah dengan AD. Cukup mudah bukan caranya? Nah, kemudian di sini AB ini pada sisi AB sama dengan sisi CD. Kenapa? Kenapa sama dengan AB sama dengan CD? Karena sisi ini memiliki besar yang sama ya. Ingat, kalau ada tanda seperti ini berarti kedua sisi itu sama besarnya. Nah, di sini AB sama dengan CD disebut dengan panjang. Jadi ini dinamakan dari panjang persegi ya. Nah, sedangkan BC sama dengan AD. Nah, di sini BC dan AD ini merupakan satu sisi yang sama karena mereka memiliki sisi atau lebar yang sama. Nah, jadi di sini BC sama dengan AD yang disebut dengan lebar. Jadi adik-adik harus ketahui ya, ini yang dinamakan dengan panjang persegi dan ini yang dinamakan dengan lebar persegi panjang. Oke, sampai di sini adik-adik sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke rumus keliling bangun datar persegi panjang. Nah, jadi di sini kelilingnya adalah panjang ditambah lebar, ditambah panjang, dan ditambah lebar. Ya. Nah, jadi setelah itu keliling sama dengan 2P tambah 2L. Diturunkan keliling sama dengan 2 dalam kurung
P tambah L balas kurung. Sehingga rumus dari keliling bangun datar persegi panjang adalah keliling sama dengan 2 kali dalam kurung P panjang tambah lebar atau P tambah L balas kurung. Nah, jadi di sini adik-adik bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama, di sini adik-adik bisa langsung menjumlahkan keliling atau sisi-sisi dari bangun datar persegi panjang tersebut. Atau juga adik-adik bisa langsung menggunakan rumus yang ada atau yang Ibu Guru tampilkan di layar ini. Oke, nah sekarang kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan persegi panjang yang memiliki panjang 12 cm dan lebarnya adalah 8 cm atau 8 cm. Nah, di sini adik-adik perhatikan ya. Nah, bagaimanakah cara mencari kelilingnya? Oke, yang pertama kita akan menjumlahkan terlebih dahulu atau kita akan memakai cara yang pertama. Oke, di sini cukup dengan mencari keliling, adik-adik cukup menjumlahkan saja tiap panjang atau lebar yang ada pada persegi tersebut. Misalnya di sini kan panjangnya 12 sedangkan lebarnya 8 cm. Nah, di sini juga sama ya. Di sini memiliki panjang 12 cm karena sisinya ini sama besar ya. Begitu juga dengan lebarnya. Lebarnya ini juga memiliki panjang 8 cm karena dia memiliki sisi atau lebar yang sama. Jadi langsung kita jumlahkan. Keliling sama dengan 12 tambah 8 tambah 12 tambah 8 sama dengan jika dijumlahkan menjadi 40 cm. Cukup mudah kan? Jadi keliling dari persegi ini adalah 40 cm. Nah, sedangkan jika kita menggunakan rumus, di sini kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali dalam kurung 12 ditambah 8 balas kurung sama dengan keliling sama dengan 2 dikali 20. Nah, dari manakah 20 ini? Nah, di sini terlebih dahulu kita harus menjumlahkan 12 ditambah 8 sehingga diturunkan menjadi 20. Jadi 2 kali 20 keliling sama dengan 40 cm. Oke, sampai di sini adik-adik paham bukan dengan apa yang telah Ibu Guru jelaskan? Nah, di sini Ibu Guru akan berikan informasi. Di sini kalau adik-adik ingin menggunakan atau mencari keliling langsung dengan menjumlahkan, di sini juga akan hasilnya 40 cm. Nah, kalau adik-adik ingin mencari keliling dengan menggunakan rumus, maka hasilnya juga 40 cm ya. Jadi di sini terserah adik-adik mau menggunakan rumus yang mana, langsung dijumlahkan atau dengan menggunakan rumus. Nah, di sini maka hasilnya juga itu akan sama. Oke, sekarang Ibu Guru akan memberikan satu contoh soal ya. Dalam bentuk soal cerita. Nah, di sini soal ceritanya adalah keliling suatu persegi panjang adalah 100 cm. Jika panjangnya adalah 32 cm, maka berapakah lebar persegi panjang tersebut? Nah, jadi di sini kelilingnya adalah 100 cm ya. Perhatikan ya. Di sini yang disebut ini adalah 100 cm adalah keliling seluruh persegi. Nah, ini dan ini disebut dengan panjang dari persegi. Yang ditanya adalah berapakah lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, ini adalah contoh atau gambar dari persegi panjang yang dimaksud. Jadi ini adalah panjangnya adalah 32 cm dan sedangkan seluruh keliling dari persegi tersebut adalah 100 cm. Maka penyelesaiannya adalah kita langsung menggunakan rumus ya. Keliling sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar balas kurung. Nah, di sini kan adik-adik sudah ketahui ya. Keliling persegi itu adalah 100. Nah, 100 kita taruh di sini ya. 100 sama dengan 2 kali. Nah, panjangnya kan 32 tambah lebar. Nah, di sini kan kita belum ketahui lebarnya berapa.
Nah, diturunkan jadi ini dipindahkan ya, dipindahkan jadi 32 tambah lebar sama dengan, karena dipindahkan maka ia berubah menjadi bagi. Jadi di sini sama dengan 100 dibagi 2 ya, karena di sini kan simbolnya kali, tapi setelah dipindahkan maka dia berubah menjadi bagi, pembagian. Jadi 32 ditambah L sama dengan 50. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Maka lebar L sama dengan 50 dikurang 32. Nah, jadi 32 ini dipindahkan ke sini, maka simbol di sini penjumlahannya akan berubah menjadi pengurangan. Sehingga L sama dengan 50 kurang 32, hasilnya adalah 18 cm. Oke, sampai di situ adik-adik mengerti ya. Jadi lebar dari persegi panjang yang ada pada gambar adalah 18 cm. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi. Nah, di sini persegi ini merupakan atau tidak lain atau sama dengan persegi panjang yang sebelumnya Ibu Guru jelaskan ya. Tapi di sini persegi itu tidak memiliki panjang atau lebar, melainkan dia hanya memiliki sisi-sisi di setiap bagiannya. Nah, di sini persegi adalah bangun datar segi 4 yang semua sisinya itu sama panjang. Jadi di sini persegi itu merupakan bangun datar yang memiliki sisi sama panjang. Sehingga untuk mencari kelilingnya cukup dengan menjumlahkan setiap sisinya. Oke, kita langsung coba ya. Di sini keliling ditambah, karena persegi memiliki 4 sisi, maka kita harus menjumlahkan 4 sisinya, yaitu keliling sama dengan sisi S ditambah S ditambah S dan ditambah S ya. Nah, jadi di sini adalah keliling sama dengan 4 kali S. Tadi kan Ibu Guru sudah sebutkan ya. Di sini persegi memiliki 4 sisi. Jadi langsung kita 4 dikali S. Jadi rumusnya adalah K sama dengan 4 dikali S. Oke, sekarang kita akan langsung coba pada contoh soal. Nah, di sini coba perhatikan ya. Sebuah persegi memiliki sisi 13 cm. Nah, tadi kan Ibu Guru sudah sebutkan ya, setiap sisinya itu sama panjang. Jadi, setiap sisi ini memiliki panjang 13 cm ya. Langsung kita jumlahkan, langsung kita kerjakan. Nah, di sini keliling sama dengan 13 ditambah 13 ditambah 13 dan ditambah 13 menjadi keliling sama dengan 52 cm. Itu dengan cara dijumlahkan. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus. Nah, jadi keliling sama dengan 4 dikali S, jadi kan 4 dikali 13 sama dengan keliling sama dengan 52 cm. Jadi jumlahnya sama ya. Nah, jadi terserah adik-adik, di sini terserah adik-adik ingin menggunakan atau langsung menjumlahkan saja atau ingin menggunakan rumus, terserah ya. Nah, di sini walaupun adik-adik menggunakan cara menjumlahkan ataupun rumus, hasilnya itu akan sama atau tetap sama. Oke, sampai di sini adik-adik sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Rizky mempunyai kawat sepanjang 280 cm. Ia akan membentuk persegi dengan kawat tersebut. Berapakah ukuran maksimal persegi yang dibentuk? Nah, di sini adik-adik sudah tahu ya. Jadi yang Rizky mempunyai kawat sepanjang 280 cm. Nah, ini adalah sebuah keliling dari persegi. Nah, yang ditanya di sini berapakah ukuran maksimal persegi yang dibentuk atau berapakah sisi-sisi dari persegi tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah K sama dengan 4 kali S, atau di sini kan keliling sudah kita ketahui ya. Keliling adalah 280 sama dengan 4 dikali S. Jadi S di sini kita belum tahu.
Nah, di sini lalu kita pindahkan S sama dengan 280 dibagi 4. Jadi karena dia sudah berpindah, maka kali di sini berubah dengan bagi atau pembagian. Maka E sama dengan 280 dibagi 4 menjadi 70 cm ya. Nah, ini cukup mudah. Di sini kita langsung membagi saja dengan jumlah sisi dari persegi tersebut. Jadi 280 dibagi 4. Jadi sisi dari persegi tersebut adalah 70 cm. Oke, sampai di sini adik-adik sudah paham kan bagaimana cara mencari keliling dari suatu bangun datar persegi. Nah, sekarang kita akan pindah ke bangun datar selanjutnya adalah segitiga. Tentunya adik-adik di rumah sudah tahu ya. Jadi, segitiga ini memiliki sisi A, B, dan C. Dan ini merupakan segitiga sama kaki ya. Jadi setiap sisinya itu besarnya sama. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari keliling dari segitiga sama kaki. Nah, di sini caranya adalah dengan cukup menjumlahkan sisi A, B, dan C. Atau sama dengan keliling sama dengan A tambah B dan tambah C. Jadi, rumus dari mencari segitiga adalah keliling sama dengan A tambah B dan tambah C. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke contoh soal saja ya. Soalnya adalah, hitunglah keliling dari segitiga berikut ini. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar ya. Ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga ini memiliki sisi 13 cm. Karena dia segitiga sama kaki, jadi dia memiliki sisi yang sama ya. Jadi sisi ini juga besarnya 13 cm. Dan ini juga besarnya 13 cm. Penyelesaiannya adalah, nah sekarang kita lihat rumus ya. Di sini keliling A tambah B tambah C. Jadi kita turunkan 13 keliling ditambah 13 ditambah 13 dan ditambah 13. Jika dijumlahkan hasilnya adalah keliling sama dengan 39 cm. Nah, sekarang contoh soal kedua. Nah, di sini adalah gambar segitiga siku-siku. Di sini memiliki sisi A, B, dan C. Di sini setiap sisinya itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Sisi A adalah 7 cm, sisi B 14 cm, dan sisi C adalah 10 cm. Maka penyelesaiannya adalah keliling sama dengan A tambah B tambah C. Diturunkan keliling sama dengan 7 ditambah 14 ditambah 10. Hasilnya adalah keliling sama dengan 31 cm. Oke, sampai di sini adik-adik sudah paham ya dengan penjelasan Ibu Guru. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu Guru akan langsung memberikan tugas. Nah, di sini tugasnya hanya 3 nomor atau latihan soal ya. Di sini tugasnya adalah tentukan nilai X, Y, dan Z pada bangun datar berikut ini. Nah, yang pertama adalah persegi. Di sini dia memiliki panjang 28 cm dan X-nya itu adalah lebar. Jadi di sini yang dicari X, pada persegi yang dicari Y, dan pada segitiga dicari adalah Z. Nah, jadi kan tadi adik-adik sudah tahu ya bagaimana rumus mencari keliling dari suatu bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi maupun segitiga. Oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada